Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Mataram Islam. Di sini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi Mataram Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kirana, absen 16. Nama aku Rahelia Pradanandita dari absen 26. Nama saya Siti Aprianti Rahayu dari absen 30. Dan di sini kita akan langsung aja ke penjelasannya. Nah, sebelum mulai ke pembahasan mengenai Mataram Islam, kita juga harus mengetahui bagaimana sih sejarah berdirinya Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas yang diberi nama Mentawok, kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabadan atau yang biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Gede. Berdirinya kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari kisah 3 orang, yaitu Danang Sutawijaya, Jaka Tingkir, dan Ki Gede Pemanahan. Mengutip laman resmi Dinas Kebudayaan Kota Jogja, singkatnya, Jaka Tingkir meminta bantuan Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Jaka Tingkir yang nantinya menjadi pendiri kerajaan Pajang menjanjikan sebidang tanah di Mentawok apabila keduanya membantunya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya pun sukses menuntaskan misi tersebut. Menepati janjinya, Jaka Tingkir menghadiahkan alas Mentawok untuk keduanya. Ki Gede Pemanahan langsung membuka hutan angker. Tak lama, berdirilah kampung Cikal Bakal Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Ketika Ki Gede Pemanahan wafat di tahun 1575 Masehi, Danang Sutawijaya naik tahta. Danang Sutawijaya pun kemudian memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Pajang. Ia mendirikan Mataram Islam dan menggelari dirinya dengan sebutan Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh raja ketiganya, yaitu Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Mengutip jurnal Sultan Agung Hanyakarakusuma dan ekstensi Kesultanan Mataram, karya Agus Susilo dan Nini Asmara. Dalam jurnal Diakronika, sang raja lahir pada 14 November 1952 Masehi. Pada masanya, Sultan membangun angkatan perang yang kuat dan tangguh. Ia memerintahkan pasukan itu untuk segera bergerak menguasai Jawa Timur. Ekspansi tersebut kemudian terus dilanjutkan ke Jawa Barat, ke arah Banten. Wilayah kekuasaan Mataram Islam masa Sultan Agung begitu luas, terhitung Pulau Jawa secara penuh dikuasainya, kecuali Batavia dan Banten. Berbagai daerah di luar Jawa pun juga takluk dikuasainya, antaranya Palembang dan Sukadana. Setelah masa pemerintahan Sultan Agung berakhir, banyak daerah yang mulai melepaskan diri. Hal ini menjadi salah satu faktor alasan kerajaan Mataram Islam berangsur-angsur turun setelahnya. Jadi, masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu. Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I, keruntuhan kerajaan Mataram Islam diawali dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia yang membuat perekonomian kerajaan melemah. Penyebabnya tak lain karena banyak penduduk dari kerajaan tersebut yang dikerahkan untuk berperang. Tanda-tanda kemunduran lainnya
yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak FOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dunia dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putranya mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, bagian yang yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, selanjutnya bagaimana sih perkembangan ekonomi saat itu? Perkembangan ekonomi syarat kuatnya sebuah kerajaan juga dipengaruhi oleh kekuatan ekonominya. Mengutip buku kitab Terlengkap Sejarah Mataram oleh Sojito Abimanyu. Pada masa kejayaannya, Mataram Islam memiliki dua pilar utama penyokong ekonominya. Satu, peningkatan produksi beras dengan cara memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana irigasi. Hal ini kemudian berhasil mendongkrak produksi pertanian yang kemudian membuat rakyat makmur. Kedua, penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa yang membuat kekuatan perdagangan dan pelayaran Mataram Islam kokoh dan tangguh. Sultan Agung juga memperkuat perkembangan di bidang bahasa, sastra, dan budaya di Kerajaan Mataram Islam. Di antara pengembangan dalam bidang bahasa adalah penggunaan bahasa Bagongan untuk bangsawan. Selain itu, bahasa Sunda juga mengalami perkembangan dan adanya versi halus. Di bidang budaya, acara-acara besar seperti Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha diakulturasikan dengan budaya Indonesia dan Hindu. Alhasil dikenal dengan nama acara seperti Grebek Mulut, Grebek Puasa, dan Grebek Besar. Sementara itu, untuk bidang sastra, kitab filsafat Sastra Gending muncul sebagai karya sang raja. Pada masa pemerintahannya, kitab-kitab terkenal seperti Serat Nisastra dan Serat Astrapsa juga muncul. Terakhir ada peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah di bidang seni, tradisi, bangunan, dan arsitektur. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam di bidang seni dan tradisi, yang pertama ada Kitab Serat Sastra Gending, yang kedua ada Kerajinan Perak, yang ketiga ada Kalang Obong, dan yang keempat ada Kue Kipo. Sedangkan di bidang bangunan dan arsitektur ada Pertapan Kembang Lampir, Segarawana dan Syuh Brata, Masjid Jami Pakuncen, Gerbang Makam Kota Gede, Masjid Makam Kota Gede, Bangsal Duda, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, dan ada juga Makam Kota Gede. Segitu aja penjelasan kami tentang Mataram Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.